Salah satu bahaya ketika kita menghadapi DC lapangan dan juga beberapa hal yang membuat kita itu kadang susah buat bayar utang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Ya, terutama terlebih lagi bagi orang-orang yang tidak minjam, uangnya itu dipinjam orang lain dan tidak menikmati sepeser pun uangnya, tapi terus-terusan ditagih. Nah, hal ini berkaitan dengan banyaknya teman-teman di luar sana yang menjadi korban penipuan atau limit aku laku dan kredivonya itu digunakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, tanpa dia tahu, tanpa dia terima uangnya, dan uangnya dimakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mendapati sebuah akun kita disalahgunakan, berusaha diakses orang, limitnya dibobol dan lain sebagainya, terutama mungkin beberapa kejadian ada di limit aku laku dan limit kredivo, dan banyak juga yang baru tahunya itu telat ya. Udah berbulan-bulan tiba-tiba dia itu udah ditagihin DC aja. Baru dia tahu, loh saya kan nggak pernah minjam, dicek ternyata ada transaksional di aplikasinya. Dan ujung-ujungnya ternyata data itu dibobol oleh si oknum penipu tadi. Ya, orang-orang yang bobol aku laku dan kredivo. Nah, kalau udah kayak gini, ini prosesnya akan jadi ribet dan jadi rumit. Karena tetap yang dianggap minjam dan dianggap ngutang adalah teman-teman. Karena atas nama teman-teman. Padahal teman-teman nggak melakukannya dan padahal teman-teman juga nggak terima sepeser pun uangnya. Apa sih yang harus dilakukan? Tentu saja teman-teman harus melakukan aktivitas penyanggahan transaksi. Hubungi pinjolnya, hubungi peleternya, hubungi aku laku, hubungi kredivo, bilang bahwa kalian bukan pengguna atau tidak memakai transaksi tersebut. Minta untuk ditelusuri, minta untuk dicek, dan nyatakan bahwa teman-teman memang benar-benar tidak melakukan transaksi tersebut. Itu penting. Ya, penting karena bisa jadi kita dapat bantuan dari si pinjolnya untuk ditelusuri dan kalau terbukti utang kita maka otomatis akan dihapuskan atau diputihkan. Tapi inilah nggak enaknya pinjol. Jarang banget saya mendapati keluhan-keluhan baik ketika terjadi seperti ini. Rata-rata saya mendapati cerita-cerita dari teman-teman itu yang ya pinjolnya itu tidak mau tahu karena memang ini adalah murni kesalahan pribadi kita, bukan kesalahan si pinjolnya. Jadi ya kita tetap harus bayar, pinjol nggak mau ganti apapun itu alasannya. Nah, agak masuk akal juga memang, karena kan ini memang keteledoran dan kesalahan pribadi kita ya, karena mungkin terlalu mengumbar data pribadi dan lain sebagainya sehingga orang dapat mengakses dan lain sebagainya. Cuman, nggak menutup kemungkinan juga kan, mereka tahu data kita itu dari pinjol-pinjol yang lain juga dan lain sebagainya. Kita udah hati-hati, tapi ada aja oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Nah ya, penting sekali untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Teman-teman kalau memang tidak ada uang dan mungkin tidak ikhlas untuk membayar semua itu, teman-teman mungkin bisa biarkan aja dulu. Cuman resikonya nama kalian akan jelek sih. Nama teman-teman akan parah. Tapi kalau buat saya pribadi, langsung segera ke kantor polisi minta surat bukti lapor. Setidaknya kalian itu ada tindakan melaporkan ke pihak berwajib dan menyatakan bahwa ini pelakunya benar-benar bukan kalian loh. Ya, itu penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau pinjolnya itu datang dan memaksa-maksa, kalian bisa tunjukkan, Pak ini loh saya sudah lapor polisi. Gak mungkin kan saya laporin diri saya sendiri. Itu akan jauh lebih tenang, jauh lebih aman, dan juga tentunya ya si pinjolnya akan jauh lebih bingung ya. Karena menghadapi hal-hal dan situasi yang seperti ini. Jadi sekali lagi ya, untuk aplikasi Aku Laku dan Kredivo itu terkadang sangat rawan juga untuk digunakan orang lain, terutama buat kalian yang ngasih akses orang lain ke dalam penggunaan aplikasi-aplikasi itu sangat berbahaya. Karena limitnya yang pertama besar, terus kemudian yang kedua transaksinya gampang, dan mungkin jauh lebih mudah dibobol dibandingkan kartu kredit. Nah ini yang harus kita waspadai dan kita harap semuanya bisa berhati-hati. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetaplah semangat, tetaplah berjuang keras. Saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Dan teman-teman juga teruslah berdoa agar diberikan jalan keluar dan rezeki yang terbaik untuk bisa menyelesaikan semua hutang-hutang pinjol ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.